Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal alimul hakimul khabir wa huwas samiul basir. Bersihkan rumah, pakailah sapu agar hilang debu di ketangkapan. Selamat datang wahai murid-murid baru, jangan lupa kita kenalan. Dari Betawi menuju Medan, minumnya sekuteng, makannya bakwan. Orang yang berdiri di depan kalian, orangnya ganteng, namanya Pak Hermawan. Baik, atau bisa dikenal atau bisa dipanggil Pak Awan. Baik anak-anakku sekalian, yang semoga kalian dirahmati oleh Allah. Kompetensi dasar pada topik pembelajaran pada pertama ini atau pada perdana ini yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, menghayati Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, tentang Asmaul Husna. Dan yang ketiga, tentang rukun iman. Baik, kemudian indikator yang harus kalian kuasai pula adalah yang pertama, menghayati Al-Quran sebagai pemahaman rukun iman pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah makna Asmaul Husna, dan yang keempat adalah hikmah kita memahami rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seorang bisa bertambah, bisa berkurang, atau bisa tebal, bisa tipis. Bahkan keimanan seseorang bisa hilang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita, untuk mempertebal keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami nama-nama Allah yang sangat indah, yang sangat baik. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu, anak-anakku? Baik, Asmaul Husna artinya ialah nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Subhanallah, luar biasa wahai anakku. Perlu kalian ketahui bahwa Allah menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang rajin menuntut ilmu, rajin mencari ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya. Dari Asmaul Husna Al-Alim, perilaku yang harus kita contoh, perilaku yang harus kita wujudkan dalam diri kita apabila kita sudah meyakininya. Yang pertama ini, terus mencari ilmu Allah. Yang kedua, mengamalkan ilmu Allah
dan teruslah tetap rendah hati sebagaimana seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk rendah hati. Yang kedua adalah ini al-khabir. Al-khabir artinya adalah Allah Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi secara detail, teliti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khabirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang telah kita kerjakan, apa yang kalian kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 16. Perilaku yang harus kita wujudkan bagi yang percaya bahwa Allah adalah Al-Khabir, Allah adalah Maha Waspada, cermat, adalah hendaklah bagi kita harus senantiasa waspada dan cermat dalam segala aktivitas yang kita lakukan atau yang akan kita laksanakan, agar senantiasa apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan selalu dalam keadaan maksimal dan tidak menyesal di kemudian hari. Yang ketiga, Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami'. As-Sami' ini ya, As-Sami', bahwa Allah adalah Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu sami'un alim. Al-Baqarah ayat 256. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Tidak satu pun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara tersebut sangat pelan, sangat tipis, sangat terdengar, tapi Allah Maha mendengar. Allahu sami'un alim. Anak-anakku, Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Basir. Artinya Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirun bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ghaibas samawati wal ard, mengetahui sesuatu yang gaib, apa yang ada di langit maupun apa yang di bumi. Wallahu basirun bima ta'malun, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, apa yang kamu kerjakan. Al-Basir ini artinya adalah Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatunya, walaupun lembut dan kecil, Allah melihat. Melihat apa saja yang ada di langit dan melihat apa saja yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita sudah meyakini, mempercayai bahwa Allah adalah Al-Basir, tentunya kita tanamkan dalam diri kita, kita harus mampu melihat peristiwa-peristiwa yang ada di alam semesta ini sebagai renungan
sebagai perenungan, merenung introspeksi dalam diri kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perilaku yang kedua ini, kita diajarkan untuk pandai, cermat, dan memandang sesuatu sebagai persoalan di sekeliling kita, harus jeli memandang sesuatu persoalan di sekeliling kita. Tentunya orang yang beriman sungguh sangat bahagia, sungguh sangat beruntung, karena dengan keimanan tersebut kita akan mendapatkan keuntungan, berbagai macam keuntungan dan nikmatan yang Allah berikan kepada kita. Hikmah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Yang kedua, hati kita akan menjadi tenang, menjadi tentram. Sudah dijelaskan di dalam firman-Nya Allah, Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguh orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan yang ketiga, anak-anakku, sepanjang masa hidupnya kita tidak akan merasakan rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya selalu diliputi dengan kerugian, penyesalan. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Asr. Di sana dijelaskan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Pengecualian, siapa yang tidak rugi? Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang mengamalkan. Oke, baik anak-anak, bagi yang mau bertanya silakan, atau mungkin silakan isi di kolom komentar. Selanjutnya, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.